Selamat pagi pemirsa, perkenalkan saya Rima Marista Ramawati dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan mengenai banjir besar yang terjadi di daerah Sumatera pada tahun 2025. Pemirsa, pada beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh bencana besar yang melanda wilayah Sumatera. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi secara berturut-turut telah menyebabkan banjir di berbagai kabupaten dan kota, merendam ribuan rumah, merusak infrastruktur, serta mengakibatkan masyarakat harus meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi. Peristiwa ini menjadi salah satu banjir terbesar yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Dan hingga kini, upaya penanganan serta evakuasi masih terus dilakukan. Pemirsa, berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banjir terjadi setelah curah hujan yang ekstrim mengguyur wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ketinggian air meningkat secara signifikan dan menggenangi pemukiman warga. Beberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir kini turut mengalami kerusakan. Hal ini menandakan bahwa kondisi lingkungan di sekitar wilayah tersebut telah mengalami perubahan signifikan, terutama terkait daya serap tanah dan kemampuan daerah aliran sungai dalam menahan volume air besar. Dampak dari banjir ini sangat luas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ribuan rumah warga dilaporkan rusak, mulai dari kerusakan ringan hingga hancur total. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan jembatan juga mengalami kerusakan yang cukup berat. Hingga laporan terakhir, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Di lokasi pengungsian, para korban menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan air bersih, kurangnya bahan makanan, dan risiko meningkatnya penyakit kulit serta infeksi saluran pernapasan. Tidak hanya itu, kondisi psikologis warga juga menjadi perhatian serius. Banyak anak-anak yang mengalami trauma berat, derasnya arus air yang tiba-tiba menerjang rumah mereka. Sementara itu, kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil memerlukan penanganan khusus agar kondisi kesehatan mereka tetap stabil. Pemirsa, banjir ini bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Para ahli menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir turut memperparah dampaknya. Penebangan hutan secara berlebihan, alih fungsi lahan menjadi area perkebunan, serta pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan membuat tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap air. Selain itu, sedimentasi di beberapa sungai besar di Sumatera menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar. Perubahan iklim global juga disebut berkontribusi terhadap peningkatan frekuensi hujan ekstrim. Perubahan pola cuaca yang semakin tidak menentu menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai oleh semua pihak. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah daerah bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tim SAR, TNI, Polri, serta relawan dari berbagai daerah terus bekerja keras melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan. Sementara itu, berbagai organisasi kemanusiaan turut menurunkan tim untuk membantu mendistribusikan makanan siap saji, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Upaya pembersihan jalan dan jembatan juga mulai dilakukan agar bantuan dapat menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi. Meskipun demikian, upaya penanganan masih menghadapi beberapa kendala.
cuaca yang masih belum stabil, akses jalan yang rusak, serta minimnya alat berat di beberapa daerah membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Namun, kerjasama antara pemerintah, relawan, dan masyarakat setempat memberikan harapan bahwa kondisi ini secara perlahan akan membaik dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa, bencana banjir di Sumatera menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kerusakan alam tidak hanya mempengaruhi ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, berbagai pihak menghimbau agar pengelolaan lingkungan dilakukan dengan lebih serius. Reboisasi, perbaikan daerah aliran sungai, penataan ruang yang lebih teratur, serta pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan harus segera ditingkatkan. Dengan langkah-langkah tersebut, kita berharap kejadian serupa dapat diminimalkan atau dicegah di masa mendatang. Demikian laporan utama hari ini mengenai banjir besar yang melanda Sumatera pada tahun 2025. Semoga warga yang terdampak dapat segera pulih dan proses pemulihan dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Terima kasih telah menyimak. Saya Rima Marista Rahmawati. Sampai jumpa.